Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas 3 kripto yang akan saya serok gitu ya. Mungkin di sekitar pada saat market kripto ini kurang menentu istilahnya, yang layak untuk kita serok ya. Jadi full disclosure atau untuk kita buka juga, ini berarti ketiga coin ini yang saya juga serok juga gitu ya. Dan ini beberapa pilihannya juga, jadi ini teman-teman harus do on research. Keputusan juga di tangan teman-teman ya, bukan berarti ajakan untuk menjual atau membeli suatu kripto. Nah, kita akan membahas ketiga kripto itu, termasuk dengan alasannya dan ya kenapa gitu ya, kenapa kita membeli kripto itu ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam kripto pertama. Nah, untuk video kali ini saya disclaimer juga, jadi ini lebih memilih beberapa kripto yang memang secara market cap ini besar, mungkin dari top 20 market cap. Jadi saya akan pilih 3 coin ini rata-rata di top 20 market cap karena lebih milih untuk kripto yang lebih aman istilahnya ya, yang akan sustain mungkin untuk long term juga, mungkin dalam beberapa tahun ke depan juga gitu ya. At least projectnya akan tetap jalan, itu yang akan saya prioritaskan juga ya. Jadi kita akan masuk dulu. Untuk yang pertama itu di ranking 9 kita bisa lihat yaitu adalah Terra Luna. Dan kita bisa lihat Terra Luna sendiri memang kalau secara harga ya, dalam minggu ini dia lagi banyak berita yang cukup negatif, dan itu menjadi opportunity atau kesempatan untuk buying opportunity lah, kesempatan untuk beli juga. Nanti kita bahas kenapa dia bisa turun juga ya. Ini dalam 7 hari teman-teman bisa perhatikan Terra Luna ini turun sekitar 27%. Jadi cukup menarik juga sih dengan harganya sekarang ya, di sekitar di under $50. Oke, kita bahas sedikit tentang Terra Luna. Kalau kenapa dia bisa turun? Ini dari si root to Fi. So much FUD, jadi banyak banget FUD tentang UST. Kalau teman-teman tahu UST itu apa? UST adalah US dollarnya Terra Luna gitu ya, dan mereka pakai algorithmic decentralized stablecoin, jadi berbeda dengan USDT atau USDC. Dan saya rasa ini UST adalah bisa dibilang stablecoin yang paling menarik dan mungkin paling aman istilahnya ya. Karena apa? Karena mereka algoritmik dengan Terra Lunanya sendiri. Jadi semakin banyak demand UST, berarti Terra Lunanya akan di burn. Itu secara fundamental lah. Makanya itu yang menurut saya menarik sekali untuk Terra Luna. It's about time we're talking about. Nah, FUD-nya ini tentang apa? FUD-nya ini tentang Anchor Protocol. Anchor Protocol ataupun UST sendiri gitu ya. Anchor Protocol apa? Anchor Protocol sendiri adalah salah satu decentralized application di Terra Luna yang paling besar sih sebenarnya ya. Kita bisa lihat dari total DeFi lama di sini, teman-teman bisa lihat Terra Luna ini ranking 3 gitu ya. Dan kalau kita klik di ranking 3 dengan 13 billion atau 13 miliar dolar yang di lock atau yang dikunci di dalam ekosistem Terra Luna sendiri. Dan bisa kita perhatikan juga Anchor Protocol ini nomor 1, 7 miliarnya itu di lock di Anchor Protocol. Kenapa Anchor Protocol banyak banget funds yang di lock di sana? Karena dia ini bisa seperti bank juga lah istilahnya, makanya decentralized finance, dimana kalau teman-teman staking di Anchor Protocol sendiri, ini bisa mendapatkan bunga sekitar 19,4% untuk stablecoin. Jadi dimana hampir sama teman-teman deposito kan funds teman-teman di bank, istilah seperti itu. Tapi kalau di bank mungkin dapat 4-5%, kalau ini bisa dapat 19,4%. Makanya banyak sekali yang langsung staking di sini. Dan pasti ada resikonya kalau teman-teman yang tertarik gitu ya. Kita nggak akan terlalu bahas resikonya dan lain-lain, tapi intinya seperti itu FUD-nya. Nah, FUD-nya itu adalah apakah Anchor Protocol sendiri masih akan bisa mempertahankan APY-nya ini, yaitu di sekitar 19%. Lalu yang kedua adalah apakah UST-nya gitu ya, Terra Luna stablecoin-nya sendiri nih mana ya UST kita. Nah, ini UST-nya apakah bisa mempertahankan peg-nya atau dia punya ini. Karena kan UST itu stablecoin, berarti dia $1 gitu ya. Dan kita bisa lihat sendiri memang ini sempat ada FUD, teman-teman bisa perhatikan ini sempat turun sampai ke 0,99. Dan kalau menurut saya walaupun dia ada berita negatif dan sekarang kita lihat dia penurunannya sampai 0,99, berarti bisa dibilang relatif aman sih gitu ya. Kalau untuk UST dan Terra Lunanya sendiri ya. Tapi kembali lagi ini analisa teman-teman harus do research juga ya. Paling parah kalau kita perhatikan dari all ini sempat turun ke berapa nih? Ini paling parah ya. Tahun 2020, tapi ini $0,85. Lalu di sini 0,96. Jadi memang ada kesana. Ini pada saat sebelum ada mekanisme baru lah. Sekarang ini kan udah ada Columbus 5 dengan yang burning dan lain-lainnya. Ini untuk Terra Luna. Jadi cukup menarik untuk saya. Untuk Terra Luna gitu ya, untuk Terra Luna. Lalu kalau kita perhatikan juga ini ada fourth richest whale in Ethereum. Jadi ini paus kalau secara wallet gitu ya, paling 4 terbesar istilahnya ya. Dibilang apa? A crypto mega whale just went on altcoin buying spree and purchased 23
23.9 million, jadi sekitar 23,9 juta, dan dia beli sekitar 135.000 Terra Luna. Berarti bisa dibilang mungkin mereka tahu sesuatu juga tentang Terra Luna, mungkin secara fundamental kuat. Makanya saya rasa ini Terra Luna bisa dijadikan salah satu pilihan, bukan untuk short term gain juga, tapi untuk long term, secara safety, secara use case, dan kalau misalnya ternyata turun bisa kita staking juga. Itu salah satu benefit dari Terra Luna. Oke ya, itu Terra Luna. Lalu kita bahas yang kedua. Kripto kedua yang saya mau serok mungkin adalah Polkadot, yang layak diserok juga. Polkadot, DOT gitu ya. Kita tadi bahas Terra Luna ini posisi 9, DOT ini posisi 11 gitu ya, sekarang ranking 11. Dan DOT ini berbeda. Kalau DOT ini lebih ke arah belum ada hype-nya gitu ya. Mungkin kemarin sempat ada hype di bulan berapa nih? Kalau kita lihat dari 3 bulan terakhir, nggak mungkin 1 tahun terakhir ya. Nah ini ada hype-nya Polkadot di sekitar bulan Oktober ke November gitu ya, Oktober-November dengan parachain auction-nya. Tapi setelah parachain auction dia malah makin menurun gitu ya. Dan menurut saya ini kesempatan bagus juga. Kenapa? Karena hype untuk Polkadot itu lagi menurun, dan secara fundamental, secara parachain-nya makin lama sebenarnya makin menarik gitu ya, secara parachain-nya dan lelangnya gitu. Jadi itu salah satu alasan saya juga bisa bilang Polkadot ini salah satu yang layak untuk diserok secara long term pun ataupun secara use case juga ya. Ini di layer 1 juga dia lebih ke arah untuk layer 0 lah, providing Internet of Blockchain, istilahnya seperti itu ya. Dan yang menariknya dari Polkadot sendiri, Polkadot itu ini news terbaru, belum official sih sebenarnya ya. Kita bisa lihat Barcelona teman-teman harusnya tahu ya, salah satu klub sepak bola gitu ya. Ini is reportedly signing 2 new sponsorship deals. Jadi ini adalah sponsor dan salah satunya adalah Polkadot. Kita lihat nih Polkadot dia bayar sekitar 110 juta over 5 years. Ini ada lambangnya di lengannya istilahnya. Ini adalah lambang Polkadot yang baru. Gitu ya. Kita lihat dari website-nya juga, Polkadot Parachains are live. Dan kalau teman-teman yang belum tahu sedikit tentang fundamental Polkadot, istilahnya ini dia providing Internet of Blockchains lah. Jadi beberapa project itu bisa mendapatkan posisi atau slot di Polkadotnya sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengikuti lelang atau parachain auctions gitu. Jadi kalau teman-teman yang punya DOT dan lain-lain dan mau di stakingin selama 96 minggu ya, 96 minggu, itu teman-teman bisa ikut auctionnya, bisa dilelang istilahnya ya, ikut lelangnya. Untuk sekarang ini baru aja ada auction atau lelang sampai yang 11. Untuk pengumuman selanjutnya belum ada pengumumannya gitu ya. Tapi DOT ini menjadi salah satu yang cukup bagus juga. Dari secara ekosistem sebenarnya dia juga lagi growing sih. Kalau saya lihat ya, ada Glimmer, ada Moonriver, ada Kusama, Remark, dan lain-lainnya gitu ya, yang cukup menarik juga untuk kedepannya, Affinity, dan lain-lain. Jadi kira-kira itu untuk kripto kedua gitu ya, Polkadot. Kripto ketiga yang kita bisa diserok juga, ini juga cukup besar, yaitu apa? Yaitu adalah Avalanche. Avalanche ini ranking 12. Jadi dari ketiga kripto ini, setiap kripto ini bisa dibilang layer 1 lah. Jadi yang bisa dibilang safety rankingnya cukup besar juga. Kalau untuk Avalanche, kenapa kita mau membeli Avalanche? Avalanche itu cukup terdiskon juga. Kita bisa lihat dia $69, dan kalau kita lihat dia punya all time high, istilahnya ini udah 100-an kalau nggak salah ya. Mana kita lihat? Jangan, kita lihat dalam 1 tahun. Nah ini all time high-nya itu di sekitar $134. Jadi dia sudah terdiskon juga sih sebenarnya untuk sekarang. Dan secara fundamental juga tidak ada yang berubah juga untuk Avalanche. Dan menarik juga sih untuk Avalanche. Karena apa? Yang pertama kita lihat dari sini, Deloitte, salah satu perusahaan Big Four untuk accounting gitu ya. Deloitte announced strategic alliance with Avalabs. Avalabs adalah perusahaan di belakang Avalanche gitu ya. Jadi ini bekerja sama untuk bidang blockchain juga. Jadi itu satu, perusahaan ternama udah bekerja sama, bukan hanya Deloitte. Kita bisa lihat juga sebelumnya kita sempat cover Avalabs partnership juga, salah satu yang dipilih lah dengan Mastercard gitu. Jadi bisa dibilang ya, kalau secara reputasi perusahaan besar sudah masuk, cukup menarik juga ya untuk Avalanche. Lalu secara funding ekosistemnya juga, Avalanche launches 200 million fund to support ekosistem growth. Ini $200 juta untuk ekosistemnya sendiri. Berarti bisa dibilang kalau sudah ada fundingnya, ya ekosistemnya harusnya bisa tambah bertumbuh lagi lah gitu ya. Berarti ada initial fundnya gitu ya. Jadi itu yang menarik dari Avalanche sendiri. Dan by the way, untuk berita-berita yang sebelumnya ini udah cukup lama gitu ya. Berita mungkin dari beberapa minggu yang lalu. Untuk total value lock-nya sendiri, kalau kita lihat dari Avalanche sendiri, dia di ranking 5. Jadi bisa dibilang
kembali lagi cukup besar juga, dan dia punya di apps, di DeFi, ya di DeFi-nya sih sebenarnya ya, seperti Tether, Joe, Banshee, Aave, ini cukup besar juga gitu ya kalau kita lihat dari total value lock-nya. Jadi itu Avalanche. Lalu ada apa lagi? Nah, Avalanche ini cukup menarik mekanismenya dia. Kenapa? Karena dia itu membagi dia punya network itu menjadi 3 chain gitu ya. Ada P-chain, ada X-chain, sama C-chain. Ini berarti security-nya terpisah-terpisah, jadi lebih solid gitu istilahnya ya. Lalu workload-nya gitu ya, kalau misalnya ada congestion dan lain-lain, itu lebih bisa dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya teman-teman yang suka aktif di DeFi dan lain-lain, mungkin lebih aktif di C-chain-nya gitu ya. Kenapa? Karena dia lebih untuk di Ethereum Virtual Machine atau EVM-nya sendiri untuk smart contract-nya, jaringan ERC, NFT, dan lain-lainnya. Kalau untuk biasa mungkin di exchange, dan buat developer mungkin lebih ke arah di P-chain-nya. Jadi tergantung use case-nya juga. Jadi itu yang cukup menarik dari Avalanche sendiri. Dan ini juga sih sebenarnya ya, Avalanche itu implement burning mekanisme juga. Jadi cukup menarik juga, dimana kalau misalnya kita lihat Bitcoin itu kan supply-nya di 21 juta gitu ya. Jadi udah rich, ya udah diam aja, dia nggak deflationary. Sedangkan kalau Avalanche atau AVAX ini supply-nya terbakar lah. Ini hampir sama seperti Ethereum juga seperti itu. Sekarang Matic juga seperti itu, dimana supply-nya is reduced as AVAX is burned. Jadi makin lama Avalanche itu makin sedikit, padahal Avalanche juga ada totalnya juga, maksimum supply-nya lah istilahnya ya. Kita bisa lihat dari sini, dibakarnya dari mana? Dibakarnya dari transaction fees, di mana gas fee-nya dan lain-lain, creation of asset, creation of blockchain, dan lain-lain. Walaupun memang kalau kita lihat di sini, Avalanche punya gas fee atau transaction fee itu nggak terlalu besar. Jadi ya ini harus berjalannya waktu yang cukup panjang baru bisa kerasa efek dari burning supply-nya ini gitu ya. Nah, tapi disclaimer juga, dari ketiga koin ini bukan berarti langsung untuk beli aja sekarang semuanya. Kalau saya sendiri ini lebih karena dollar cost averaging sih sebenarnya ini untuk ketiga koin. Jadi mungkin setiap sebulan atau setiap 2 minggu atau setiap seminggu, itu tergantung strategi teman-teman untuk dicicil belinya gitu ya. Bukan ajakan untuk membeli atau menjual, tapi itu adalah ketiga koin yang menurut saya layak diserok gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa bantu like videonya, share, ataupun subscribe gitu ya. Thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.